pada bab yang ke-14 kita telah menjelaskan mengenai larangan mencaci atau menghina kedua orang tua. Sudah atau belum? Jadi kalau difikir secara tekstual, tidak mungkin ada anak yang menghina orang tuanya. Tidak kebangetan, tidak mungkin. Terus bagaimana caranya? Dikatakan oleh An-Nabi SAW, maksudnya adalah engkau menjadi sebab orang tuamu dihina orang lain. Misalkan ngawalin, DCI, menghina orang tuanya teman kita, akhirnya teman kita tidak terima, akhirnya orang tua kita balas dihina. Atau yang kedua, melakukan suatu amalan yang dengan amalan itu orang tua kita itu kena getahnya. Jadi melakukan suatu perbuatan yang dengan perbuatan tersebut orang tua kita terkena apa? Getahnya. Tidak ikut makan nangka tapi ikut dapat getahnya. Contoh, panjenengan na'udzubillah thumma na'udzubillah, ada orang yang kemudian jahat betul, akhlaknya buruk, lisannya tidak bisa dijaga, kemudian sikapnya tidak baik. Ketika dia masih usia kecil, usia remaja, bahkan belum dewasa, itu maka orang akan tanya, ini anak sopo? Mosok lek didik anak model ngini. Apa sama bapaknya ndak dididik? Apa ibunya mboten nuturi? Kan begitu. Nah artinya amalan-amalan seperti itu salah satu yang menjadikan orang tua kita dihina. Dan apabila perbuatan itu munculnya dari kita, maka kita termasuk apa? Mendapatkan dosa besar. Kandungan hadisnya apa? Haramnya mencerca kedua orang tua, baik secara tidak langsung, apalagi secara langsung. Sampai niki gak ngerti apa-apa. Sampai niki jeniket biyen gak iso dijak ngomong. Sampai niki gak tahu ngerti aku. Nah, omongan-omongan semacam itu kepada orang tua merupakan haram. Salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah menyebabkan mereka menjadi objek cemoohan. Itu salah satu sebab yang menjadikan orang tua kita dicela. Panjenengan berbuat yang tidak baik, panjenengan mencela orang tuanya orang lain. Nah itu bentuk durhaka. Yang nomor 3, orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan adalah seperti pelaku perbuatan itu. Ingat, sekarang begini, panitia pengajian Bunda Smart. Maka panitia ini, ketika yang datang banyak, maka semua pahala yang datang ini, itu selain panjenengan yang datang dapat pahala, maka panitianya juga mendapatkan pahalanya panjenengan semua. Itu orang yang menyebabkan terjadinya kebaikan. Itulah makanya ibu-ibu jangan mau jadi pengekor. Ojo gelem dadi buntut. Jangan mau jadi apa? Ekor. Followers yang tidak baik, iya. Seperti bebek ngikutin maknya. Kecuali kalau buntutnya amanah tidak apa-apa, bagus. Tahu buntut depot amanah, belum pernah nyoba. Jadi sudah banyak yang membuktikan. Ngomongnya memang, oh pantes. Kalau Ustadz Rifki tidak pernah putus mempromosikan itu, jadi ya pantes. Memang betul-betul enak. Tapi mahal-mahal. Jadi memang khusus untuk yang... Lanjut. Saya mau ngomong apa tadi? Untuk kebaikan ibu-ibu sekalian, untuk menjadi kebaikan, apa artinya? Jangan mau di belakang. Sayangnya kita ini, Bu, untuk kebaikan itu gak gelem di ngarep. Wes sampai anae mbak, engko tak ewangi. Wes sampai anae mbak, engko aku melok teko. Wes sampai anae mbak, engko aku pokoknya dukung. Begitu ndak? Padahal kalau jadi yang paling depan di dalam pelopor kebaikan, itu kalau ada di belakang panjenengan orang-orang yang mengikuti, maka semua pahalanya itu selain orang yang melakukan dapat tidak dikurangi sedikit pun, maka pelopornya mendapatkan yang sama. Maka hadisnya mengatakan, ad-dal 'alal khair ka fa'ilihi lahu ajrun ka ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan suatu perbuatan baik, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Itulah salah satu di antara keutamaan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka jangan jadi yang terbelakang dalam kebaikan. Wis terus inovasi membuat yang terdepan. Dan begini, banyaknya majelis taklim itu bukan aib. Ini insya Allah fastabikul khairat. Kita ini saling berlomba untuk kebaikan. Loh, jamaah podo, ndak apa-apa.
Karena apa? Insya Allah setiap orang itu akan punya kecondongan. Wah, aku lebih cocok di kuno. Ya sudah, biar dia di situ. Nanti ketika di situ tidak cocok, dia punya alternatif pilihan majelis taklim yang lain. Maka terus berinovasi, insya Allah itu mendatangkan kebaikan. Jadi ingat, apa yang ketiga? Orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Atau kalau perbuatannya buruk, dia mendapatkan dosa yang sama. Sama seperti anak yang durhaka kepada orang tuanya, sama orang tuanya dilaporkan kepada Umar, ternyata yang dihukum bukan anak tapi orang tuanya. Tahu ceritanya kan? Kenapa? Karena ternyata orang tuanya tidak mendidik anaknya sampai anaknya menjadi anak yang durhaka, maka kedurhakaan anak itu tidak 100% kesalahan anak, tapi karena orang tua yang tidak mendidik. Maka sama Umar yang dihukum siapa? Orang tuanya. Yang terakhir, yang keempat, hadis ini merupakan salah satu dalil yang mendukung kaidah sadduz dzara'i. Apa sadduz dzara'i itu? Menutup pintu terjadinya keburukan. Artinya apa? Kalau tidak ingin orang tuamu dicela, bagaimana caranya? Kalau tidak kepingin orang tuamu menjadi bahan ejekan, maka bagaimana caranya? Jangan mengejek orang tuanya orang lain, jangan berbuat yang tidak baik. Itu namanya nutup. Termasuk makna nutup ini, kalau kita tidak boleh zina, maka arah yang mendekatkan kita pada zina itu ditutup terlebih dahulu. Faham ibu-ibu ya? Sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-15. Hukuman durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Hati-hati. Ini saya ulang untuk yang kesekian kalinya. Karena memang ini salah satu yang paling baik untuk terus diulang. Tidak boleh bosan dengan nasihat. Nasihati iku maneh. Ceramahe ngono maneh. Loh, bukan masalah ngono maneh. Bukan masalah iku maneh. Tapi masalahnya panjenengan dan saya pribadi sudah melakukan atau belum. Maka sampai diceritakan oleh sebagian ahli sejarah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, tahu? Itu ceramahnya apa? Tidak pernah ganti-ganti. Surat apa? Surat apa? Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un tidak pernah berhenti. Wa yamna'unal, itu terus dibaleni sampai muridnya bilang, wahai guruku, kan Al-Quran itu 30 juz. Kenapa kok Al-Ma'un, 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 Al-Ma'un? Apa beliau katakan? Iya. Karena ini bukan untuk dilewati sebelum bisa diamalkan. Maka kalau kita belum bisa mengamalkan, artinya kita belum faham. Ibu-ibu tahu enggak bedanya bisa tahu dan faham? Tahu. Oh, tahu enggak? Tahu. Tahu hukum durhaka kepada orang tua itu haram. Tahu. Tapi tetap nyentak sama orang tua. Itu tahu tapi tidak faham. Contoh gini. Ibu-ibu tahu apa itu renang? Renang, tahu. Apakah setiap orang yang tahu tentang makna renang, dia bisa renang? Tidak bisa. Tahu keutamaan sholat tahajud? Kenapa tadi malam tidak ada yang bangun? Ini muka-muka tidak ada yang bangun ini. Matanya tembem semua. Mata saingan sama pipi. Tahu keutamaan nunggu di masjid sampai matahari terbit? Kemudian tunggu beberapa saat, kemudian sholat sunnah syuruk atau isyraq 2 rakaat. Tahu keutamaannya? Diamalkan tadi? Jangan bohong. Tambah dosa kok ya. Ngaji akhirnya dosa. Nah, artinya beda antara orang yang tahu dan orang yang faham. Nah, maka sekarang begitu. Hukuman durhaka kepada orang tua. Maka ini saya ulang lagi, apa itu? Tidak ada cerita, atau kalau panjenengan punya cerita, monggo diceritakan. Kita mau siap dengar. Kita siap dengerin. Belum ada cerita orang yang hidupnya bahagia, lahir batin ketika dia jahat sama orang tuanya. Punya cerita enggak? Anak yang jahat sama orang tuanya ketika dewasa, ketika nikah, kemudian bahagia gitu, tenang, rumah tangganya baik. Punya cerita? Enggak, serius. Yang punya cerita monggo diceritain. Tak bikin bahan ceramah di tempat lain nanti. Kalau gitu durhaka aja. Saya punya cerita. Anak durhaka hidupnya bahagia gitu. Ada? Tidak ada. Karena itu salah satu di antara sunnatullah. Salah satu di antara apa? Sunnatullah. Karena hadisnya mengatakan ridhonya Allah terletak pada ridho siapa? Orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, artinya Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, bisa baik tidak hidupnya? Bisa baik tidak hidupnya? Tidak bisa. Maka hati-hati.
Nanti insya Allah ya pertanyaan lewat komentar YouTube, insya Allah kita jawab. Tolong jangan ditarik pertanyaannya. Bab yang ke-15, hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Kedua itu berarti siapa? Ibu dan bapak. Boleh jadi bapaknya tok, boleh jadi ibunya tok. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini lebih condong kepada ibu kita, akhirnya durhaka sama bapak kita. Dan sebaliknya, kadang-kadang karena ibu kita itu dianggap cerewet, kemudian bapak kita ngasih apapun yang kita inginkan, maka akhirnya dia begitu cinta sama bapaknya, akhirnya dia durhaka kepada siapa? Ibunya. Maka arti hukuman durhaka kepada kedua orang tua itu boleh jadi durhaka kepada keduanya atau durhaka kepada salah satu di antara keduanya. Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Uyainah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya. Jadi Uyainah bin Abdurrahman menceritakan hadis ini dari siapa? Ayahnya. Dengerin hadisnya, Bu. An Abi Bakrata, dari Abi Bakrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ibu-ibu, jangan pelit untuk sholawat. Bahkan disebutkan oleh banyak ulama, wa innar rajula la tuqda hawaijuhu bikathratis salati 'alan nabi. Ada seorang manusia itu semua yang dia cita-citakan sama Allah dikabulkan itu berkat banyak baca sholawat. Maka tidur gini ya, merong-merong ngelilir kayak iso turu maneh, dibikin sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian jalan dari rumah menuju masjid, naik motor segala. Enak loh, naik motor sambil wiritan itu enak. Kalau naik mobil susah, kadang-kadang karena kalau naik mobil itu biasanya nyetel Bluetooth, YouTube dibunyiin. Atau radio, kita mau tahu situasi trafik. Gak ngerti angel wis. Situasi keadaan jalan raya itu ya. Tapi kalau naik motor, insya Allah fokus. Pakai zikir. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Zikir belum tentu sholawat. Tapi kalau Anda sholawatan, itu pasti zikir. Faham tak? Orang zikir, itu belum tentu apa? Bersolawat, karena zikir itu luas kan? Ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullah. Itu semuanya zikir. Bahkan Anda membaca ayat-ayat Al-Quran, baca surat-surat pendek, baca ayat kursi, baca trikul, 3 kul itu ya. Itu semuanya termasuk bentuk apa? Zikir. Bahkan doa termasuk bentuk zikir. Mau masuk masjid, Anda doa dulu, itu doa masuk masjid namanya apa? Zikir sebelum masuk masjid. Tapi belum tentu bermakna sholawat. Tapi kalau Anda sholawat, maka pasti itu salah satu bentuk dari apa? Zikir. Maka banyakin bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min dzambin, tidak ada dosa apapun. Dan kalimat dzambin di sini isimnya isim nakiroh. Artinya apa? Dosa opo wae. Tidak ada dosa apapun. Ajdaru an yu'ajjala li sahibihil uqubah, yang lebih pantas hukumannya disegerakan di dunia. Jadi tidak ada dosa apapun yang hukumannya itu sama Allah diberikan di mana? Di dunia. Ma'a ma yuddakhiru lahu min ma'a ma yuddakhiru lahu. Dalam riwayat yang lain, ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah. Plus ditambahi yang Allah simpan hukumannya di akhirat. Berarti dapat hukuman di mana? Dunia dan akhirat. Dunia dihukum dan pasti sama Allah disegerakan hukumannya di dunia. Plus nanti kalau dia tidak tobat, itu di akhirat hukumannya sama Allah dibonusi. Dikasih tambahan hukuman. Dibandingkan dua dosa. Jadi tidak ada yang lebih pantas untuk hukumannya didahulukan di dunia plus ditambahi di akhirat melebihi hukuman atas perbuatan dua dosa. Apa dosa itu? Yang pertama, al-baghyi. Baghyi itu apa? Kezaliman. Baghyi itu apa? Kezaliman yang melampaui batas. Maka hati-hati. Zalim itu tidak akan Allah biarkan. Zalim sama suami, zalim sama istri, zalim sama anak, zalim sama orang tua, zalim sama tetangga, zalim sama teman, zalim kepada partner bisnis, zalim sama siapa lagi?
zalim kepada mertua, zalim kepada keluarga, zalim kepada pelanggan, zalim kepada pembeli. Innahu la yuflihudz zalimun. Allah Ta'ala telah menegaskan bahwasannya orang yang zalim tidak akan pernah beruntung. Tidak mungkin beruntung. Artinya termasuk pengkhianatan dalam rumah tangga, selingkuh lan kanca-kanca nih. Termasuk selingkuh itu apa? Ya WA-an dengan lawan jenis yang suami tidak tahu, istri tidak tahu. Kemudian saling berbalas komen di kolom komentar Facebook yang kemudian kesannya tidak lagi berbalas komen yang wajar, tapi mulai rodok apa? Ya, nyerempet lah ya. Mulai rodok nyerempet, mulai Masya Allah ukhti, itu khimarnya bagus sekali, beli di mana? Kamu laki. Lalu apa ngomong khimarnya ukhti bagus sekali, mau beli di mana? Ente mau pakai khimar? Kan tidak mungkin. Oh enggak, ini buat nanti calon istri ana. Ana suka loh perempuan yang pakai khimar seperti itu. Gombal mukio. Ngerti? Gombal mukio. Tahu gombal mukio? Apa gombal mukio itu? Apa? Yes, gombal mukio ya. Nah, kita lanjutkan. Pemirsa Madani TV yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa MJA TV, kemudian rekan Dakta FM Bekasi, kemudian teman-teman dari Satu Kiblat Medan yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya ibu-ibu sekalian, tidak ada hukuman atas sebuah dosa yang hukuman itu oleh Allah dikasih 2 kali. Di dunia pasti dikasih. Dan nanti di akhirat sama Allah ditambahi kalau orangnya tidak tobat. Apa itu? Yang pertama al-baghyu. Al-baghyu itu zalim. Zalim seperti tadi. Zalim itu apa sih? Curang. Zalim itu apa sih? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang seharusnya dihormati, dilecehkan. Yang seharusnya setia, dikhianati. Yang seharusnya dia jujur, ternyata dia tidak jujur. Yang seharusnya dia menepati janji, dia ingkar janji. Itu namanya al-baghyu. Termasuk zalim yang paling parah itu urusan haknya orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Tanahnya orang. Barangnya orang. Terus uangnya orang. Terus yang paling medeni mana? Kehormatan orang lain. Karena tanah ada nilainya. Di Joko pirang meter sih? Ini Pak Ustadz diambil itu ke kiri. 1 meter kali 17 meter itu panjangnya. Itu belum yang belakang. 20 mm diambil sama dia. La haula wa la quwata illa billah. 20 mm. Segedean untu. 20 mm diambil. Tapi maka hati-hati. Tanah. Kemudian, kalau tanah ada nilainya. Misalkan Anda beli jilbab sama orang, jilbabnya tidak dibayar, ada nilainya. Sekaruan, ono regane. Paham tidak? Jadi kalau Anda bayar itu seiso, Mbak, iki Mbak yo, wingi aku lali Mbak, durung sempet bayar, iki tak bayar. Ada nilainya. Tapi kalau kehormatan, ada nilainya enggak? Kehormatannya diinjak-injak, orangnya difitnah, orangnya disakitin, orangnya diribahin, orangnya dilecehkan harga dirinya. Enggak ada nilainya. Ini zalim. Dan apa Allah katakan? Rasul sallallahu alaihi wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuflihudz zalimun." Catat ini rumus. Innahu sesungguhnya la tidak pernah akan sekalipun yuflihu menjadi beruntung. Beruntung itu yo seneng, yo bahagia, yo tenang, yo bati. Az-zalimun orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Maka lihat rumah tangga yang diawali dari kezaliman. Tidak akan langgeng. Apa rumah tangga diawali dengan kezaliman itu? Dengan mengorbankan salah satu pasangan. Kalau bahasa kerennya itu mungkin pelakor. Perebut laki orang. Atau periskor. Perebut istri orang. Ini rumah tangga yang diawali dengan semacam itu rumah tangga yang dibangun dari kezaliman. Mungkin bahagia sebentar. Sakecup tok. Ya, mungkin 2 tahun pertama. Dan antum silakan lihat berita-berita artis. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menyelamatkan dan memuliakan kita semua.
Yang awal nikahnya orang tuanya tidak ridho, sekarang ceritanya kemana semua? Awal nikahnya lari, tidak ada ridho dari orang tuanya. Awal nikahnya itu sampai dia musuhan sama orang tuanya gara-gara dilarang nikah. Sekarang ya apa? Cerita rumah tangganya. Coba sebutin satu persatu. Ada 3. Yang pertama, Ustadz kok tahu? Ya ngetes aja. Kemana sekarang cerita rumah tangga mereka? Iya serius, kemana rumah tangga mereka sekarang? Tidak ada. Itulah makanya hati-hati. Terus bisnis yang diawali dengan kecurangan, tidak akan bahagia. Kemudian, ya semuanya lah. Pokok yang dilakukan dengan kezoliman, maka tidak mungkin apa? Tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bahagia. Kenapa? Allah yang menuliskan rumusnya. Innahu la yuflihudz zalimun. Bahwasannya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim. Itu yang pertama, al-baghyi. Yang kedua, wa qati'atir rahimi, dan memutus tali silaturahim. Artinya orang yang mutus tali silaturahim itu Allah hukum 2 kali. Di dunia dihukum, di akhirat dihukum. Dan para ulama menjelaskan makna yang lebih kuat di dalam memaknai hukuman yang Allah dahulukan di dunia plus ditambahi di akhirat dengan kalimat silaturahim, itu artinya itu apa? Durhaka kepada orang tua. Nah, coba, tidak ada. Maka orang durhaka sama orang tua itu uripe mesti soro. Uripe mesti apa? Soro. Karena Rasulullah yang mengatakan bahwasannya hukuman orang yang durhaka kepada orang tuanya itu sama Allah didulukan di dunia sebelum nanti ditambahi di mana? Di akhirat. Dan minimal, Bu, dengerin. Hati-hati, hati-hati. Ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu ini rotok jur'ah. Jur'ah itu tajarru, apa bahasa Indonesianya? Terus terang ini otak saya lagi. Iya. Jur'ah itu nantang gitu, nantang. Mokong. Nah, ngerti mokong? Apa bahasa Indonesianya? Dablek bahasa Jawa. Tapi memang pas itu. Kalimat dablek itu pas memang. Oh, itu pas banget untuk menafsirkan jur'ah itu pas. Sembrono, dablek, begedut, buandel, sok nantang, itu semua tercakup dalam kalimat jur'ah. Kadang-kadang perempuan begitu. Dia dorong suaminya untuk jahat sama orang tuanya. Ingat, Bu, minimal balasannya apa? Nanti putra-putri Anda akan didorong sama pasangannya untuk zalim sama Anda. Wah, itu hati-hati. Kalau tidak cepet-cepet minta maaf sama orang tua, kalau tidak cepet-cepet tobat sama Allah, dibalas. Pasti. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas seperti perbuatanmu. Innal al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Innahu la yuflihudz zalimun. Dan Allah tidak ridho sama orang yang zalim seperti itu. Pasti dibalas. Maka hati-hati sekarang. Kalau kita pernah melakukan itu, kita merasa pernah berdosa seperti itu, apa yang kita lakukan? Cepat-cepat? Tidak tobat dulu, minta maaf dulu. Kenapa? Ini berkaitan dengan hakun adamiyun. Berkaitan dengan apa? Hak sesama manusia. Kudu beres disik. Baru kemudian banyak-banyak tobat. Tidak cukup juga, ditambahi apa? Kalau dulu biasanya durhaka, sekarang ditebus. Dengan apa nebusnya? Kita berbuat kebaikan sebagai gantinya dulu kita durhaka. Tidak bisa. Yang pertama apa? Minta maaf kalau orangnya masih hidup. Yang kedua, cepat-cepat banyak tobat, banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ditebus kesalahannya. Kalau dulu berbuat durhaka, sekarang ganti berbuat yang baik sama kedua orang tua. Kuatirnya apa? Kuatirnya kita bakal Allah balas. Dan kalau Allah sudah balas, Bu, tidak bisa dah. Loh, getun ya Allah, kok anakku ngene? Ilingen sampean biyen lapo mbek orang tua. Loh, dosa apa aku? Akeh dosamu gak zakate takon. Banyak orang tidak sadar. Dosa apa ya Allah? Loh, dosamu akeh. Termasuk omongan itu termasuk dosa. Karena menganggap diri tidak berdosa, ngawur. Nah, maka kandungan hadis ini apa? Kandungan hadis ini dikatakan, yang pertama, penetapan bahwa hukuman pelaku zalim dan pemutus tali silaturahim akan disegerakan di dunia sebelum nanti dibalas tambahan di akhirat.
Jadi hati-hati loh. Dek dunia ini gak suwe. Ndak lama. Jangan sampai waktu yang tidak lama ini kita korbankan untuk sengsara. Jangan sampai waktu yang tidak lama ini kita korbankan untuk apa? Sengsara. Yang kedua, haramnya menentang penguasa. Dan yang ketiga, menyambung tali silaturahim adalah kewajiban dan memutusnya merupakan dosa besar. Hati-hati. Dalam Islam itu ada ampunan yang Allah berikan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad setiap pekan 1 atau 2 kali. Senin Kemis atau Kemis tok. Itu semua dosanya umat Islam sama Allah diampuni. Kecuali 2. Kecuali berapa? 2. Jadi yang pertama, musyrik, orang yang melakukan dosa syirik sampai orangnya tobat. Jadi pelaku syirik itu tidak dapat jatah ampunan setiap minggunya, tidak dapat. Kan lumayan, Anda kan kolektor dosa ya. Jadi setelah dikoleksi, ya bukan Anda ya, kita semua bodoh. Sama Allah kemudian setiap pekan dihapuskan setiap hari Senin dan Kamis. Otomatis dihapus. Kecuali yang pertama apa? Pelaku dosa syirik. Yang kedua, ini yang hati-hati. Kalau syirik, insya Allah lah panjenengan aman lah, insya Allah. Dan mudah-mudahan sama Allah diberikan keselamatan. Amin. Yang kedua, al-musyahin. Apa al-musyahin itu? Orang yang onok masalah mbek koncone, mbek dulure, mbek tonggone, mbek wong tuone, mbek anake, tapi dia belum maaf-maafan. Ketika malaikat akan menghapuskan dosanya dia, apa Allah bilang? Anziru lihadzain. Allah bilang, tolong malaikat yang 2 ini jangan dihapus dulu dosanya. Malaikatnya kemudian tanya, ila mata ya Rabbi? Sampai kapan ya Allah dosanya dia tidak boleh dihapus? Apa Allah bilang? Hatta yastaliha. Sampai mereka berdua baik-baikan. Bukan baik-baikan apa? Sampai mereka berdua saling memaafkan. Jadi Anda pilih saja, gengsi minta maaf atau gengsi memaafkan. Yang akhirnya dosa Anda sampai mati sama Allah tidak diampuni tiap minggunya. Atau gengsinya dibuang dulu sebentar, Anda datang kepada orang yang Anda pernah punya masalah, kemudian Anda maaf-maafan, Anda saling istihlal. Istihlal itu apa? Saling menghalalkan. Wis mbak yo halal mbak yo, le ono sesuatu yang mungkin pernah saya lakukan, sampai juga sama mbak saya halalkan semuanya. Maka mulai hari itu, setiap pekan dosa Anda sama Allah diampuni seminggu 2 kali. Dan bukan 1-2 dosa, semua dosa. Nah sekarang dipikir coba. Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, Misanan, Besan. Besan. Yang sudah mantu hati-hati. Besan ini biasanya gak ada api besan. Delok. Sabar. Anakku lek tas mulit ke omai besan mesti kuru. Lek di omaku seger putih teko omai besan, ya Allah, lek kuru paling dikon-kon ngepel, umba-umba, kora-kora lo ya apa. Maka kalau tidak maaf-maafan ini, maka kemungkinan diampuninya untuk dapat jatah ampunan per pekan tidak ada kemungkinan diampuni. Sekarang kita baca satu pertanyaan dulu dari kolom komentar YouTube. Ustadz mau tanya, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang selalu menuntut ke anaknya sesuai keinginan dia? Dan saya sebagai anaknya sudah berbakti sesuai ajaran Islam. Menuntut di sini, sebagai anak saya sudah semaksimal mungkin berbakti kepada ibu saya. Namun, ibu saya mengatakan saya durhaka. Ibu saya mengatakan saya bukan anaknya dan hal-hal buruk yang lainnya. Apakah saya tetap durhaka, Ustadz? Sebagai anak, sudah sering saya minta maaf. Bahkan berkali-kali minta maaf. Namun ibu saya tetap kekeh belum memaafkan. Saya sudah main ke rumah mencium ibu saya berkali-kali, tapi tetap saja sama. Ya Allah, ini kesian. Jadi tolong ya, untuk orang tua juga, jangan memberatkan anak. Ojo ngabot-ngaboti siapa? Anak. Bahkan kadang-kadang justru lebih banyaknya itu orang tua sudah maafin sebelum anaknya minta maaf, karena orang tua ngerti iki lek gak tak sepuro malah seakan. Nah ini maka si anak ini insya Allah sesuai dengan ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuan. Yang kedua, fattaqullaha mastata'tum,
takwa kepada Allah semampu kalian. Maka artinya, kalau memang betul seperti apa yang Anda ceritakan, Anda sudah maksimal, sudah minta maaf, tapi kemudian orang tua tetap seperti itu, maka insya Allah Anda tidak kena seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Kenapa? Karena boleh jadi kemarahan orang tua itu karena memang dia yang kurang ilmu, karena memang hatinya dia yang oleh Allah belum dibuka, maka Anda insya Allah aman. Dan jangan lupa tetap berbakti, tetap terus mendekat, tetap terus minta maaf. Dan satu yang paling penting, doakan. Satu yang paling penting apa? Doakan. Insya Allah Anda tidak berdosa. Sekarang hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Ini ada pertanyaan lagi dari MJA Bekasi. Oh, subhanallah, ini go nasional ini, Bunda Smart ini. Dari Al-Akh Zaki Kurtubi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, jika ada anak suka kesel sama orang tuanya gara-gara orang tuanya di rumah marah-marah mulu, ngamuk terus, dan akhirnya dia suka cerita pada orang tuanya begini dan begini. Oh, suka cerita kalau orang tuanya itu gini. Nah, maka begini. Lihat. Apapun yang dilakukan orang tua, Anda tidak berhak durhaka sama dia. Betul tidak? Hadis pada pertemuan yang beberapa waktu sebelum ini. Berbakti kepada orang tua yang musyrik. Jangankan cuma orang tuanya cerewet. Orang tuanya musyrik saja. Orang tuanya non-Islam saja. Kita tidak boleh durhaka sama dia. Apalagi sekedar orang tua kita itu cerewet. Bawel. Nggak pernah berhenti. Ngomong mulu. Nggak terima sama anaknya. Nah maka tetap bakti sama dia. Tetap doain dia. Tetap baik sama dia. Dan Anda sebagai anak yang harus ngalahi minta maaf duluan. Setuju ya? Jadi tidak ada ceritanya, kemudian, oh tidak bisa, orang tua saya cerewet, maka saya akan balas lebih cerewet dari dia. Karena kecerewetan saya, hukuman dari Allah untuk orang tua saya. Lul, tahu dari mana? Maka daya tetap berbakti sama orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadis yang kedua, dari Al-Hasan bin Bishr, dia mengabarkan kepada kami, dia berkata, Al-Hakam bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan, An Imran ibni Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pertanyaan kita baca lagi. Jangan khawatir. Tapi tolong jangan ditarik. Kadang-kadang komen di YouTube itu belum sempat kita baca. Ada pertanyaan bagus terlanjur ditarik. InsyaAllah kita baca pertanyaannya. An Imran ibni Husain, dari Imran ibnu Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma taquluna fi zina. Apa pendapat kalian tentang perbuatan zina? Hati-hati loh Bu ya. Zina ini sekarang di tempat kita modelnya kayak dianggap sesuatu yang wajar. Bu ya kan? Jadi kadang-kadang, biasa, enggak apa-apa. Hati-hati, ini zina ini salah satu di antara perbuatan yang membinasakan. Jadi tidak akan ada kebahagiaan setelah terjadinya perzinaan. Hati-hati. Ustadz wis kadung, tobat sama Allah. Tobat kepada Allah, tobat, banyak istighfar, banyak ibadah, banyak melakukan kebaikan, sedekah yang insya Allah bisa menghapus apa? Balaknya. Karena Imam Syafi'i itu ngomong apa? Sampai tikus di rumahnya pezina, tikus tahu? Mouse. Kan kampung Inggris. Mouse. Tikus. Tahu tikus? Oh, di dapur ya banyak kok. Tikus itu kan, tikus. Fa'ar. Sampai Imam Syafi'i katakan, Hattal firanu fi baiti zanin. Sampai tikus yang tinggal di rumahnya pezina, itu kena balaknya. Tikus itu loh Bu, sampai kena balak. Apalagi anak kita. Apalagi pasangan hidup kita. Apalagi orang tua yang satu rumah sama kita. Bui. Hati-hati. Kalau sudah terlanjur, bismillah, tobat sama Allah. Tapi ingat, saya mesti begini. Saya kalau ada orang curhat masalah-masalah seperti itu, mesti gak tak enteng no. Kan banyak orang curhat, Ustadz bagaimana saya terlanjur begini. Takonmu telat. Sampai ini tanya setelah kejadian. Setelah rumah tanggamu di ujung tanduk, baru tanya. Seakan-akan Ustadz itu juru selamat. Terus pokoknya takon Ustadz bakal beres. Lah. Rusak rumah tanggamu. Maka seharusnya tanyanya itu jauh sebelum Anda melakukannya. Ustadz dampaknya apa? Ustadz bagaimana menghindarinya? Ustadz bagaimana saya selamat darinya? Itu begitu saya gay. Anda kalau buka Instagram DM, bro. Kita baca itu sampai wis. Oh, gini lagi pertanyaannya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sama Allah kita diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah maka begini.
Saya termasuk orang yang tidak jawab meringankan orang yang tanyanya seperti itu. Mesti di awal diwedeni di sini. Hati-hati, perbuatan kamu itu terlaknat. Perbuatan kamu itu mempertaruhkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbuatan kamu itu kalau hukum Islam dijalankan, kalau kamu sudah bersuami atau beristri, kamu dilempar pakai batu sampai mati. Artinya bukan perkara ringan ini. Bukan perkara ringan. Baru setelah dikeplai model begitu, tapi ngeplainya bukan jahat, tapi supaya dia ngerti ini bukan perbuatan ringan. Baru setelah itu dibilang, tapi tetap tobat sama Allah, istighfar sama Allah, terus berbuat baik, terus bersedekah, terus sholat, ibadah yang lain, mudah-mudahan sama Allah dampaknya dihilangkan. Dan begitu, maka hati-hati. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Bagaimana pendapat kalian tentang zina? Wa syurbil khamr, dan meminum minuman keras. Bayangin Bu, zina saja dianggap biasa, apalagi minum khamr. Kampung Inggris, hati-hati deh, Anda jangan diem. Jangan diem. Suami-suami Anda itu suruh kompakan, suruh bentuk forum komunikasi apa gitu, atau forum komunikasi takmir masjid dan musola atau apa, terserah lah apa namanya, untuk datang ke tempat-tempat maksiat itu minimal ngwedeni. Karena kita lihat di kampung Inggris ini modelnya semakin hari semakin bebas. Dulu saya kenal kampung Inggris itu waktu saya masih SMP dulu, itu Islami banget. Zaman Mr. Cullen. Islami banget, yang perempuan wajib pakai jilbab, tidak boleh pakai celana kan, wajib pakai rok panjang. Kemudian yang laki-laki kalau sholat harus ke, itu zaman itu. Sekarang Bu, saya jalan malam-malam, jangan seudon, enggak, saya jalan malam-malam. Ada keperluan sedikit jalan, itu sudah perempuan pakai tank top, duduk bareng laki, roknya pendek. Bahkan kita pernah undang salah seorang ustadz dari Bandung. Bandung itu kan wis top bayangan kita ya. Itu ketemu di kampung Inggris, kaget. Kok separah ini? Dan Anda diem. Khawatirnya apa? Diemnya itu gara-gara faktor duniawi kan? Gak popo, sing penting kos-kosan payu. Sing penting dodolan sarapanku laris. Sing penting usaha laundry jalan. Sing penting persewaan sepeda pancal laku. Perkara duniawi, tidak boleh, tidak boleh. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah suatu azab, suatu bencana yang Allah tidak hanya menimpakan azab dan bencana itu kepada orang zalim saja. Tapi kepada siapa? Semuanya kena. Disebutkan oleh para ulama tafsir, kenapa orang yang baik juga kena? Karena mereka cuma baik, tidak memperbaiki. Li'annahum taraku al-amru bil ma'ruf, li'annahum taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka nanti kalau kampung Inggris ini mau banjir bandang, kalau mudah-mudahan tidak, amin ya rabbal alamin, maka semuanya habis. Semuanya habis. Untuk rumah sakit Kasembon. Bagaimana Kasembon disi tekon itu kok gini? Begitu. Wasyurbil khamr, bagaimana pendapat kalian mengenai minum minuman keras? Wasariqah, dan tentang pencurian. Apa pendapat kalian? Zina, khamr, pencurian. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya para sahabat ini beradab di hadapan Nabi. Mereka tidak mau jawab kalau di hadapan mereka ada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah mengatakan, hunnal fawahish. Rasul katakan, itu semua perbuatan yang menjijikkan. Fahisha. Fahisha itu perbuatan keji yang apa? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itu perbuatan yang jembei. Ngerti jembei? Gilani. Gilani bahasa Inggrisnya apa? Jangan malu-maluin loh. Gilani apa bahasa Inggrisnya? Mana guru bahasa Inggris? Apa? Jelek? Apa Bunda Diana? Bad? No. Bukan, bad itu jelek biasa. Tapi gilani itu sesuatu yang saya bisa. Cuma ngetok-ngetok ini kok angel ya. Itu apa ya?
Lanjut. Rasul bilang hunnal fawahish, zina, minum khamr, mencuri itu perbuatan yang menjijikkan, perbuatan keji. Wa fihinnal uqubah, dan pelakunya dihukum. Dihukum di sini artinya, Bu, bukan cuma dapat dosa, tapi kalau ketangkep dihukum dengan hukum Islam. Pencuri dipotong tangan, pezina dirajam atau dicambuk. Kemudian peminum khamr dicambuk. Fihinnal uqubah. Words. WURST. Memalukan Anda. Jadi menjijikkan itu. Disgusting. Words. Disgusting. Tolong komentar ditambah lagi. Sak. Gilani. Betul gak? Jadi mohon maaf ya, rumah saya sedikit jauh dari kampung Inggris, tapi kalau bahasa Inggris ya boleh diadu lah. Ya, jadi begitu. Jadi sak, words, disgusting itu gila nih. Ustadz tahu dari mana? Ini ada yang bantu di kolom komentar. Daripada saya bohong, ini yang komentar malah ngomong. Loh, kan saya yang ngomong, Ustadz kok gak disebutin? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Setelah menceritakan semua itu, kemudian Rasul tanya, mau ndak aku tunjukkan kepada kalian bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi setelah ngomong zina, iya zina dosa besar. Setelah ngomong khomer, iya khomer dosa besar. Setelah ngomong pencurian, iya pencurian termasuk dosa besar. Dan ada hukumannya masing-masing. Kemudian Rasul katakan, tapi mau ndak aku tunjukkan sama kamu yang lebih besar dari semua itu. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mengalahkan segalanya. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi bayangin, Bu, Anda jangan sembrono ya. Durhaka itu, Bu, ngalang-ngalai zina. Durhaka itu ngalang-ngalai Anda mabuk. Durhaka itu mengalahkan Anda nyuri barangnya orang. Itu durhaka sama orang tua. Wa kana muttaki'a fahtafaza faqala, dan waktu ngomong tadi Rasulullah itu senden. Rasulullah apa? Senden. Santai gitu. Muttaki'a. Maknanya dua. Muttaki'a itu boleh jadi senden dengan santai, layeh-layeh, boleh jadi tidur. Apa ini? Tangannya itu menyangga pipinya. Itu muttaki'ah. Fahtafaza qala, kemudian Rasulullah langsung duduk tegak dan ngomong apa? Wa syahadatuz zur atau wazur, dan sumpah palsu. Jadi yang paling besar di antara mau ngomong zina, mau ngomong khamr, mau ngomong pencurian, ternyata yang lebih parah dari semua itu apa? Syirik kepada siapa? Allah. Dan yang kedua, durhaka kepada siapa? Orang tua. Jadi hati-hati, jangan sok suci. Aku gak tahu mabuk, gak tahu zina, aku gak tahu nyolong 5 waktu di masjid. 5 waktu di masjid, tapi sama ibunya kasar. Inti lebih buruk dibanding pezina. Kamu lebih buruk dibanding peminum khamr. Kamu lebih buruk dibanding pencuri. Karena apa? Dia melakukan dosa yang terbesar setelah syirik, yaitu durhaka kepada siapa? Orang tua. Dan salah satunya apa? Wazur, dan sumpah palsu. Nah, sekarang kita lihat kandungan hadis ini. Disebutkan yang pertama, kandungan hadis yang ke-30, kekejian syirik dan durhaka kepada orang tua. Jadi, ketika Rasulullah mengatakan hunnal fawahish, zina, khomer, pencurian itu perbuatan apa? Keji. Dan Rasul katakan yang lebih keji apa? Syirik dan durhaka. Maka syirik dan durhaka itu perbuatan yang sangat nista. Yang kedua, execrable or odious. Execrable. Odious. Odious. Ngerti? Ngerti? La haula wala quwwata. Suck, worse, disgusting, execrable, odious. Betul tak? Oh, lihat komentar juga. Jangan, biar saya tok yang buka komentar. Konangan. Nah, maka yang pertama, kekejian perbuatan syirik dan durhaka kepada siapa? Orang tua. Yang kedua, besaran dan tingkatan dosa itu sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Jadi, Bu, kenapa syirik itu dosanya paling besar?
Kenapa durhaka paling besar? Kenapa membunuh itu paling besar? Karena kerusakan yang ditimbulkan juga besar. Maka semakin besar kerusakan yang ditimbulkan, maka efeknya dosanya juga menjadi dosa besar. Sumpah palsu, besar tidak dosanya? Dosa besar. Kenapa dosanya besar? Karena efeknya luar biasa. Datang ke pengadilan, disumpah di atas kepalanya dikasih apa? Al-Quran. Katakan, saya akan bersaksi sesuai dengan apa yang saya lihat dan saya tahu, tidak menambahkan dan tidak mengurangi sedikit pun. Dan saya akan menjawab apa yang saya tahu dan saya tidak akan menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Itu disumpah. Ternyata pas di pengadilan, kong kali kong sama klien, sama pengacara, sama bahkan mohon maaf, ada di antara oknum ya, ada di antara oknum yang penasihat hukum itu yang ngajari kliennya untuk bohong. Pernah tahu enggak? Oknum, enggak semua. Ada. Nanti kalau ditanya hakim, jangan jawab itu. Jawabnya begini aja. Kenapa? Kalau kamu jawab itu, pasalnya tambah. Semakin berat. Nah, ini hati-hati. Sumpah palsu. Ini kerusakannya besar. Karena yang ditimbulkan apa? Akan zalim dan tidak memberikan keadilan kepada orang lain. Kemudian, besaran dan tingkatan dosa-dosa adalah sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Berarti kalau secara urutan, kerusakan yang paling besar yang ditimbulkan dari dosa itu adalah dosa apa? Syirik. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Dan salah satu yang Rasul sebutkan adalah bersumpah palsu. Kandungan hadis yang ketiga, hadis di atas menunjukkan haramnya bersumpah palsu dan keburukannya yang teramat besar. Karena akibat buruk yang ditimbulkan turut berpengaruh pada orang lain. Betul tidak? Orang lain kena tidak? Jadi misalkan, kamu nyuri barang saya. Demi Allah saya tidak nyuri. Misalkan ternyata dia betul-betul nyuri. Maka kalau dia sudah ngomong demi Allah, kita kan tidak mungkin tidak percaya. Nah, tolong lagi. Ini perhatian lagi. Sekarang banyak orang itu sumpah digawe-guyon. Ngomong demi Allah itu hanya untuk alibi. Ngerti alibi? Supaya orang lain percaya sama dia. Jadi dia bersumpah, demi Allah aku gak tahu dek, demi Allah aku gak kenal dek, demi Allah aku gak tahu Facebook, BDM, WA, Pak. Sudah, kalau memang iya, menengoi lu aman. Ya apa mas? Gua mas. Jangan paksa saya untuk bohong. Menengok. Dan istri juga gitu, cok didedes terus. Karena orang itu kalau sudah kepepet kadang-kadang, nah, akhirnya ya sudahlah Anda ya kira-kira itu. Jadi karena bersumpah palsu itu apa? Itu termasuk berpengaruh pada orang lain. Karena orang lain yang Anda berdusta atas nama Allah untuk meyakinkan apa yang Anda ucapkan, ternyata ucapan Anda itu untuk zalim kepada siapa? Orang lain. Berbeda dengan bentuk kemaksiatan lain yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Faham ya? Jadi pada bab yang ke-15 kita membaca apa? Hukuman durhaka kepada siapa? Orang tua. Nomor 1, hukumannya itu sama Allah didahulukan di mana? Di dunia. Kalau tidak tobat ditambahi di mana? Akhirat. Yang nomor 2, durhaka kepada orang tua lebih keji dibandingkan zina, khomer, pencurian. Zina, khomer dan Pak Anto, jazakumullahu khairan, iklan. Jazakallah khair. Es kelamut. Apa kelamut? Kelapa muda. Ada jeruk nipisnya, gulanya pakai. Ini kalau gula merah lebih keren Pak Anto. Gulanya. Sudah. Jangan ditambahi, jangan. Bungkus tidak apa-apa. Gulanya, kemudian kelapa mudanya, esnya. Ya maaf ya, mundur. Saya tidak konsen udah. Lihat Bu, gelasnya sampai kemeringat Bu. Ngerti kemeringat? Allah. Kecutnya lemonnya ini digabungkan sama manisnya gulanya. Perfect. Ini yang saya coba dulu ya, kelapa mudanya. Kelamutnya saya coba. Bismillah. Lembut banget. Masuk kleksus. Top.
Maaf pemirsa ya, ini ada iklan lewat. Sudah, lanjut. Nah maka yang kedua, hukuman untuk orang yang durhaka kepada orang tua, Rasulullah mengatakan bahwa dosa durhaka itu jauh lebih kecil, lebih menjijikkan, lebih buruk dibanding zina, khamr, dan mencuri. Dan yang seperti ini Bu, yang seperti ini, tolong Bu, itu anak-anak kita diberitahu. Anak-anak kita apa? Diberitahu. Sekarang penutup di siang hari ini, di pagi hari ini. Poin yang ke-16. Bulan depan Bu, ini keren banget. Bulan depan kita mau cerita mengenai bagaimana doanya orang tua, terutama ibu, itu jimat. Jimat. Dan kalau sudah keluar kata-kata buruk dari lisan seorang ibu, tidak bisa dicabut. Kau nak yo gak nurut be ibumu nak, gak selamat uripmu mana. Sudah mati lebih baik buat Anda. Serius ini. Kalau sudah sampai ibunya ngomong, kau gak selamat nak yo. Itu hati-hati. Maka memang ibu itu orang yang paling diharapkan untuk kuat ngempet rasa. Serius. Itu ibu ini orang yang paling diharapkan apa? Untuk kuat nahan emosi. Karena kesian anaknya. Cuma kadang-kadang memang anak sendiri tidak tahu diri. Sampai ibunya itu kayak perasaan itu kayak kepeksa kudu ngomong. Betul enggak? Yang sakjane yo getun, sakjane yo gak sampai hati ngomong itu sama anaknya, tapi anaknya yang terlanjur keterlaluan, maka saat itu Allah yang lebih tahu bagaimana urusannya. Maka anak ini tolong. Anda boleh sakitin siapapun tapi jangan orang tua. Sakitin semuanya. Tutuk ono wong kabeh. Lek ngomong kasar lah ya. Tapi jangan siapa? Jangan orang tua. Orang tua itu kalau masih hidup, jimat. Hari ini ada ibu dari sahabat kita meninggal dunia. Jadi ibunya Ustadz Berry El-Makki di Riau sana. Ibunya meninggal. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Tangis kedua orang tua. Nanti bulan depan jangan sampai telat. Kalau perlu, saya minta anaknya diajak semua. Kan daring kan? Sekolahnya kan daring. Sekolah online. Gak usah sekolah, masuk sini. Nanti difoto, laporin ke orang tuanya. Ini lagi sekolah yang lain, Bu Guru. Ini lagi sekolah yang lain, Pak Guru. Dan ini jauh lebih penting dibanding pelajaran matematik. Dibanding pelajaran biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, sejarah, IPS, antropologi, sosiologi, akuntansi, apalagi pelajaran itu? Kesenian, bahasa daerah. Bahasa daerah. Saiki lahir pelocot di Jawa. Tapi setiap ujian bahasa daerah itu 4 paling bagus itu. Maksimal. Maksimal nilai itu 4. Hono coroko itu Bu. Allahu Akbar Bu. Ono buntute, ono capile. Sudah bisa saya. Tapi itu sesuatu yang saya lihat menarik. Tulisan Jawa itu, tulisan Hono Coroko itu indah banget lah ditulis. Kayak keren itu. Saya ngoyo sampai terakhir wes gak iso ngeblat, ngerti ngeblat. Saya sobek itu bukunya keren. Wes buku. Tak pasang, tak penek mbek petelot. Ketika guru saya tahu saya ngumpulin kok bener, guru saya kaget. Rifki kok bisa? Rifki kok dia bilang. Terus guru saya curiga, nyontek di mana? Saya bilang, saya enggak nyontek. Nyontek di mana? Enggak nyontek. Ayo kamu niru punya siapa? Enggak niru. Terus ngapain? Ngeblat. Ngeblat tahu ngeblat ya? Ngeblat ngerti? Nah itu. Sekarang kita lihat. Tangis kedua orang tua pada bab yang ke-16. Musa mengabarkan kepada kami, ini Musa bukan nabi loh ya, nama orang. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Mikhraq. An Taisalah. Dari siapa? Taisalah. Annahu sami'a bin Umar yaqulu, dia mendengarkan Abdullah bin Umar mengatakan, tahu Abdullah bin Umar ya? Abdullah bin Umar ini laki-laki yang ngelihat pemuda Yaman, dari Yaman sampai Mekah sampai tawaf ibunya digendong.
Tahu kan? Terus si orang Yaman ini tanya sama Abdullah bin Umar, saya sudah balas jasa enggak sama ibu saya? Apa kata Abdullah bin Umar? La walau bitalqa wahidah. Kamu belum balas jasa ibumu walaupun sekali tekanan ketika melahirkanmu. Jadi bukaan satu atau kontraksi sekali yang terasa itu tidak bisa dibayar walaupun kamu gendong ibumu mulai Yaman sampai Mekah, tawaf dikelilingkan digendong. Itu belum bisa bayar walaupun satu tarikan nafas ketika ibumu apa? Melahirkan. Ya Allah, Allahumma arham ya Rabb ummahatina wa abaina. Annahu sami'a ibn Umar yaqul, dia mendengarkan Abdullah bin Umar mengatakan, bukaul walidaini minal uquq. Bikin orang tua nangis itu durhaka. Faham? Bikin orang tua nangis itu apa? Durhaka, kecuali kalau nangisnya nangis bahagia. Tapi kalau nangisnya sampai karena kangen sama anaknya, nangisnya karena anaknya ganyang, ngerti ganyang? What in English? Ganyang hati. In English, ganyang apa? Tolong dibantu kolom komentar ya. Bahasa Inggrisnya ganyang. Ganyang. Itu sampai orang tuanya nangis karena anaknya ngelunjak. Ngerti ngelunjak? Kurang ajar, ndak sopan. Apa ndak sopan itu? Impolite. Spellingnya yang bagus ya. Kemudian orang tuanya nangis karena anaknya ini lebih memilih pasangannya dibanding orang tuanya. Apa Abdullah bin Umar mengatakan? Bukaul walidaini minal uquq. Bikin orang tua nangis atau tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan anak dan dosa besar. Maka kalau sudah orang tua bilang, nak mulio, pulang. Kalau orang tua bilang, nak, ibu kok gak serk yo kon kerja ndek kono nak, jangan kerja. Kemudian ibunya bilang, aku kok gak seneng nak yo lek kon cedek mbek arek iku, jangan deket. Ketika ibunya bilang, nak, ojo ngebut, jangan ngebut. Ketika ibunya bilang, nak, cepet mulih, cepet pulang. Karena apa? Kalau sampai dengan nasihat ibu itu Anda langgar, sampai akhirnya terjadi Anda celaka, kemudian ibu Anda nangis, itu celaka di atas celaka. Celaka di atas celaka. Maka ini bab yang ke-16, yaitu dikatakan bukaul walidaini minal uquq, tangisan orang tua atau membuat orang tua menangis termasuk durhaka dan termasuk dosa besar. Hadis ini dan hadis ke-8 dalam bab ucapan lemah lembut kepada orang tua adalah hadis yang sama. Al-Imam Al-Bukhari meringkas dan menyebutkannya dalam bab ini untuk menjelaskan bahayanya. Jadi hadis ini sama hadis yang tentang ngomong lemah lembut sama orang tua, masih ingat? Ngomong sing lembut, kasih makan orang tuamu, maka kamu masuk surga. Ingat gak? Nah, maka itu hadisnya sama, cuma sama Imam Bukhari disendirikan pada bab yang ke-16. Itu saking pentingnya apa? Saking pentingnya bab yang ke-16. Saya baca pertanyaan di sini. Ahlan wa sahlan, saudara dari Panggul, Hadi Wijaya. Ustadz maaf, insya Allah saya masih banyak salah sama bapak dan ibu saya. Dari Yayu Mufidah. Bagaimana caranya minta maaf karena beliau sudah meninggal? Telat. Insya Allah setiap kali habis sholat tetap doa saya tujukan kepada ibu dan bapak saya. Naam. Jadi begini. Minta maaf kepada orang tua dalam keadaan kita pernah durhaka dan orang tua kita sudah apa? Meninggal. Maka cara meminta maafnya adalah dengan berbakti kepadanya setelah mereka meninggal. Bagaimana berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal? Nomor 1, memohonkan ampunan untuknya. Atau bahasanya beristighfar untuk siapa? Orang tua kita yang telah meninggal. Yang kedua, mendoakannya. Beda. Memohonkan ampun khusus, mendoakan beda. Mendoakan itu apa? Ya Allah, terimalah amal baiknya. Ya Allah, luaskan kuburnya. Ya Allah, jauhkan dia dari segala siksa kubur. Jadikan kuburannya salah satu di antara taman-taman. Mendoakan. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua. Jadi boleh loh ya. Dan ini cerdas. Apa itu? Ketika Anda nulis di amplop, mau dimasukin ke kotak infak, tulis atas nama Ibu Hajah titik-titik misalkan. Itu orang tua Anda yang sudah meninggal. Masukin, plum.
Atau bahkan tidak perlu ditulis, cukup niat di dalam hati. Bismillah ya Allah, niat pahalanya untuk ibuku ya Allah. Nah maka itu ibu Anda dapat pahala sempurna seperti dia yang bersedekah, dan Anda dapat pahala yang sama. Itu ya apa? Anda dapat pahala yang sama. Kenapa? Karena Anda yang sedekah. Betul tidak? Bersedekah atas nama orang tuanya. Sampai ada salah seorang di antara ulama salaf, itu miskin betul, tapi dia kepingin berbakti sama ibunya setelah ibunya meninggal. Apa yang dilakukan? Keliling jalan, Bu, bawa tong sampah, diambil sampah. Setiap sampah itu mau dimasukkan ke tong sampah, diangkat ke langit. Ya Rabbi ij'al hadha fi mizani ummi. Ya Allah, jadikan pahalanya buat umiku. Masuk. Jalan lagi, ada sampah, diambil. Allahumma ya Rabbi ij'al hadha fi mizani ummi. Ya Allah, jadikan masuk pahala ibuku, diambil. Sampai itu kantong penuh, baru dia pulang. Sampai ada seorang laki-laki yang setiap bangun pagi sedekah buat ibunya. Suatu hari, dia tidak ketemu mau sedekah apa. Duit ente. Uangnya habis. Dia tidak tahu, ini ya Allah, aku kepingin sedekah buat ibuku ya Allah. Tapi hari ini ya Allah, aku tidak punya duit. Apa dilakukan? Dia keluar, nemu kulit semangka. Dimasukkan ke mulutnya unta. Lalu dia ngomong, ya Allah, jadikan kulit semangka yang dimakan oleh unta ini ya Allah, pahalanya untuk ibu saya. Anda tahu, malamnya dia mimpi, ibunya datang, ibunya bilang apa? Nak, kamu berbakti luar biasa, nak. Tiap hari kamu kirimkan pahala buatku, dan hari ini aku kepingin semangka, nak, kamu kirimkan semangka untukku. Subhanallah, lihat. Sedekah atas nama siapa? Orang tua. Kemudian, sambung silaturahim dengan kerabat orang tua. Sambung apa? Sambung silaturahim dengan kerabat orang tua. Dan tentu untuk Anda minta maafnya karena orang tua sudah meninggal, tobat dan istighfar kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf Ustadz, bagaimana caranya berbakti kepada bapak yang sudah meninggal? Apakah mengganti sholatnya boleh? Karena dulu bapak hampir tidak pernah sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Menurut para ulama, sebagian mengatakan sholat yang ditinggalkan tidak bisa diganti oleh ahli waris. Kecuali beberapa hari menjelang meninggal, orang tuanya sempat tidak sholat, maka itu boleh dibadalkan. Itu pendapat sebagian ulama. Kalau berpuluh tahun, tidak bisa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Yang mana yang katakan? Ya, sebelah sana dulu. Sabar Yuning ya. Silakan. Taat suami. Sip. Terus pertanyaannya apa? Yang kita wajib taat, tapi bagus, nah, saya paham. Ya, bagus. Jazakillah khairan wa barakallahu fik. Jadi begini, ini kasus banyak kejadian. Jadi seorang wanita yang sudah menikah dalam keadaan dia masih punya orang tua. Artinya dia dituntut untuk taat kepada dua. Taat kepada orang tua masih wajib, taat kepada suami juga prioritas. Sampai suatu ketika ibunya nyuruh sesuatu untuk cepat-cepat dilakukan, karena dia belum dapat izin dari suami, atau mungkin karena misalkan ibunya minta sesuatu yang menjadikan Anda harus keluar rumah, yang keluar rumah itu perlu izin suami. Akhirnya ketika Anda belum dapat izin dari suami, sampai ibunya marah. Tidak usah khawatir, Allah Maha tahu. Ketika sampai ibu Anda marah atas sesuatu yang Anda memang tidak kuasa melakukannya karena uzur, maka Allah jauh lebih tahu. Tapi ingat, tetap harus berkomunikasi dengan orang tua dengan baik. Ngomong, maaf bu, aku kepingin ngelakoni sing ibu kongkon, kepingin cepet-cepet bu, tapi aku juga punya kewajiban untuk taat sama suamiku. Itu poin pertama. Poin kedua, suami juga perlu diajak komunikasi. Karena apa? Suami yang baik adalah suami yang senantiasa mendorong istrinya untuk menjalankan kewajibannya taat kepada orang tua istri. Paham tidak? Itu suami yang baik. Maka ketika urusan itu untuk orang tua istri kita, suami jangan mempersulit. Kenapa? Karena dia juga butuh ridhonya orang tuanya. Karena dia juga berhak untuk taat kepada orang tuanya. Karena dia juga takut kalau sampai orang tuanya tidak ridho kepadanya. Betul tidak?
Maka suami juga harus diberikan pengertian. Tapi kalau ternyata sampai seperti itu, ibu wis kadung nangis dalam keadaan dia belum bisa melakukan karena tidak ada izin dari suami, maka saat itu insya Allah Allah yang lebih tahu, dan mudah-mudahan Anda tidak berdosa. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan Yuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap anaknya yang salah. Oh, belum. Nggak pakai masalah. Masalahnya ya putus silaturahmi tadi. Bagaimana masalahnya? Ya, masalahnya gimana? Jadi orang tua yang mutus. Aku gak gelem petuk be awakmu gitu ya. Bagus, sip. Bagus. Yang pertama dulu. Saya gampang lupa sekarang. Jadi begini. Enggak, serius. Ini pertanyaan, ini bagus Yuning. Saya jawab. Jadi begini. Anak, bukan anak yang memutuskan tali silaturahim dengan orang tuanya. Tapi ibunya bilang, kamu mulai sekarang bukan lagi anakku. Karena apa? Karena ibunya marah, ibunya mangkel karena anaknya dilarang nikah dengan orang yang telah murtad, anaknya tidak nurut. Maka saat itu yang dosa anaknya. Kenapa? Nomor 1, nikah dengan laki-laki non-Islam haram. Nomor 2, untuk urusan nikah dengan siapa, pilihan Anda saat itu taat kepada orang tua lebih wajib dibanding memaksakan pilihan kita. Yang ketiga, ingat, orang tua juga jangan begitu terlalu lah. Kenapa? Karena anak kita ini bukan butuh diputuskan silaturahimnya, tapi dia butuh diberikan nasihat dan diberi doa. Maka saat itu tetap jelas dari ceritanya Buning tadi, yang salah itu anaknya, kelihatan. Karena wis memaksa kati rabi dengan yang non-Islam, ibunya ndak ridho. Yang pertama, rabi dengan non-Islamnya sudah salah. Yang kedua, untuk urusan pilihan saya mau nikah sama si fulan, dibandingkan pilihan orang tua, tetap orang tua lebih diutamakan. Dan yang ketiga, untuk orang tuanya, doain anaknya. Jangan sampai dikatakan, kamu bukan lagi anakku. Kesian dia. Kesian. Karena saat itu, anak lebih butuh diberi nasihat, lebih butuh difahamkan, lebih butuh didoakan, dibanding diancam, tidak dianggap sebagai anak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kedua. Bagus. Engko ya dadi kodekku ngono. Bagus. Begini. Ada ucapan ngambil punya orang tua itu ndak apa-apa. Toh nanti juga jadi milik kamu. Itu kan setelah orang tua meninggal, Yuning. Ada kalau orang tua meninggal kan hartanya orang tua, warisan buat siapa? Anaknya. Selama orang tua belum meninggal, itu mutlak milik orang tua. Tidak boleh anak mencurinya. Ketika anak ngambil milik orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, hukumnya sama, itu pencurian. Nah, tapi kemudian ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan. Kadang-kadang memang ada orang tua yang tidak memberikan kepada anak mencukupi kebutuhan. Dalam keadaan orang tuanya mampu. Akhirnya sampai anak itu merasa apa? Kok pelit banget sama anaknya sendiri. Nah, maka saat itu hukumnya berubah. Dia tetap mencuri, tapi insya Allah lebih ringan ketika dia sekedar mengambil apa yang cukup untuk kebutuhannya. Dikiaskan dengan apa? Istrinya Abu Sufyan itu lapor sama Kanjeng Nabi, Abu Sufyan pelit dalam keadaan dia kaya. Dia tidak memberikan kepada aku dan anakku yang cukup untuk hidupku. Boleh tidak aku ambil tanpa sepengetahuannya? Apa Rasul katakan? Khudhi ma yakfiki. Ambil sesuai yang kamu butuhkan. Tapi ingat, tidak boleh ujuk-ujuk-jukuk. Laporan dulu sama yang menjadi penengah. Rasul di situ kan sebagai apa di sini? Sebagai hakim, boleh tidak ambil? Rasul bilang ambil yang
Nah, maka orang tua juga harus sadar. Tapi kalau ngambilnya hanya gara-gara sesuatu yang lebih itu apa? Sakjane ya wis dicukupi, mangan di omah ya wis wareg, sangu sekolah ya wis dikei, tapi sik kepingin, itu pencurian dan hukumnya haram. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya baca di sini. Bagaimana cara meminta doa kepada ibu untuk anak agar dipermudah segala urusan anak dan jodoh? Ini bagus dari Mas Boys. Bagaimana cara minta doanya ibu? Sekarang begini. Tanpa Anda minta pun, normalnya orang tua, wabil khusus ibu, itu otomatis. Bahkan nama anak itu tidak pernah putus dari lisannya ketika berdoa. Cuma, kalau ditanyakan bagaimana mintanya, yo minta secara, Bu, jangan lupa doain saya. Boleh. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara Anda berbakti sama dia, otomatis dia akan ingat sama Anda. Dengan cara apa? Doakan ibu Anda, maka ibu Anda akan mendoakan Anda. Maka yang pertama, fahami. Tidak mungkin ibu lupa sama anaknya dalam doa. Nomor dua, bagaimana mintanya? Ya minta secara langsung, ngomong, tidak apa-apa. Bu, banyak-banyak doain saya, Bu, supaya saya selamat, urusan saya dimudahkan, diberikan kesuksesan, diberikan boleh. Dan kemudian berbakti sama dia, supaya dia ingat Anda dalam doanya. Yang keempat, doakan ibu, karena nanti balasannya ibu Anda akan mendoakan Anda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian Indrianti Saiful, apakah bersedekah terhadap ibu dengan meniatkan atas nama almarhum ayah? Ada yang ngerti tidak? Bersedekah terhadap ibu. Oh, bersedekah kepada ibu atas nama ayahnya yang sudah meninggal. Boleh enggak? Yo, kalimat sedekah kepada ibu itu tidak pantas. Karena semua yang kita punya itu punya orang tua kita. Jadi kalimat ibu saya numpang di rumah saya itu tidak benar. Kalimat bapak saya ngabisin duit saya itu tidak benar. Karena semua yang ada dalam dirimu punya orang tuamu. Tapi kalau ngasih ibu diniati hadiah, ya ngasih hadiah buat ibu kan boleh-boleh saja. Cuma bahasa sedekah itu rotok gimana gitu ya. Ngasih kepada ibu sedekah hadiah. Bu, tak hadiah ibu. Ibu-ibu itu kan seneng ya, dihadiahi rokoh baru, dihadiahi cangkir sak set, itu kan seneng ibu kita. Bahkan ibu kita kadang-kadang di omai wis wake cingkire, tapi lek anak teko gawakno cingkir sak set, ono mochi nih, ono cingkire, bahkan mochi yang bagus, ada gantungan. Itu kalau perlu setahun ndak lali tuh. Kalau perlu itu nanti pembantu mau megang, aja dicekel. Iki kek ani anakku sing jenenge Ning. Nah, maka kalau Anda menghadiahkan atas niat pahalanya untuk bapak Anda yang sudah meninggal, boleh. Karena ini termasuk apa? Hukum bersedekah atas nama orang tua. Dan sedekah sini jangan dianggap kudu sedekah loh ya. Wakaf bisa, hadiah bisa. Yang penting pemberian dari Anda kepada orang lain. Diniatkan pahalanya untuk ayah kita. Walaupun itu pemberian untuk ibu kita, boleh, tidak apa-apa. Insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah boleh? Ini dari Tiara Marlia. Siapa ini Tiara Marlia? Ahlan wa sahlan. Apakah boleh membaca Al-Quran, diniatkan pahalanya diberikan kepada ibu atau ayah yang telah meninggal? Ini Bu, ada perbedaan. Oh, Ibu Tiara. Ahlan wa sahlan, Bu Tiara. Iya, Bu Tiara. Ingat Bu Tiara ya? Yang di Mother School. Jadi baca Al-Quran diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Anda ingat ya, biar tidak terulang lagi. Walaupun nanti Anda ulang, saya akan jawab lagi, tidak apa-apa. Cuma ini diingat. Imam Syafi'i mengatakan pahala bacaan Quran yang dihadiahkan untuk yang telah mati itu tidak sampai. Imam Syafi'i bilang tidak sampai. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, bilang sampai. Ada Abdullah bin Umar yang membacakan Abdullah bin Abbas yang membacakan Quran untuk Abbas, bapaknya. Nah, maka untuk saya pribadi, dan ini pendapat saya dapatkan dari banyak ulama, termasuk Syekh Umar Abdul Kafi, atau saya lupa, astagfirullahaladzim, itu mengatakan, wes baca saja, niatkan pahalanya untuk orang tua, kalau sampai alhamdulillah, kalau tidak sampai pahalanya buat kamu. Jadi, kalau saya pribadi, baca aja. Niatkan pahalanya untuk orang tua. Toh, kalau yang berbuat baik itu anaknya, tanpa diniatkan pun, itu akan kembali kepada siapa?
orang tuanya. Maka Imam Syafi'i mengatakan al-waladu min kasbi abihi. Anak itu hasil kerja keras siapa? Orang tua. Omongan ini Imam Syafi'i sampaikan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa setiap kebaikan anak itu orang tua dapat apanya? Pahalanya. Maka ingat pengajian Mother School. Ustazah Maya. Beliau mengatakan mengenai tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab itu apa? Anak keturunan. Jadi silahkan dibaca, insya Allah pahalanya sampai. Ini pertanyaan, bagaimana jalan yang harus saya lakukan? Saya mengalami pernikahan yang salah, istri saya awalnya Kristen, kemudian tentu ketika nikah masuk Islam dan sekarang kembali Kristen. Maka kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya Kristen, sebagian ulama ngasih keringanan. Tapi tentu berat. Karena dalam pendidikan anak, dalam rumah tangga, beda prinsip itu berat. Maka Anda coba dakwai dia untuk kembali masuk Islam, Anda coba doakan dia untuk Allah beri hidayah. Kalau dirasa sudah mentok, Anda punya pilihan cerai. Anda punya pilihan apa? Cerai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena saya harus meninggalkan anak saya. Nah ini kan berat sekali. Jadi tobat, ikhtiar yang terbaik, doa sama Allah, minta petunjuk, istrinya dinasehatin, istrinya didakwain, terus seperti itu. Kalau tidak bisa, boleh. Cerai boleh. Apa yang harus dilakukan? Ini dari Jepang, Bu. Ini dari Jepang, Ibu Suji Kristal. Apa yang harus dilakukan? Kalau Bapak almarhum memberikan nama warisan, memberikan warisan untuk kakak semua. Nama atas nama kakak. Oh, warisan itu di atas namakan kakaknya. Setelah Bapak wafat, si kakak ini tidak mau bagi harta waris dengan adik. Bahkan ibu yang minta pun tidak mau. Nah, sekarang begini. Itu jelas kezoliman dan haram. Karena waris harus dibagi sesuai hukum waris. Ibu atau gini, yang mati suami, maka istri dapat, anak dapat. Ternyata sebelum mati di atas namakan kakak. Ingat dulu, itu di atas namakan, itu hibah atau bukan? Kalau jauh sebelum meninggal sudah dihibahkan, hukum hibahnya sah. Artinya setelah bapaknya meninggal tidak ada lagi waris, karena sebelum meninggal sudah dihibahkan. Tapi kalau itu di atas namakan sekedar untuk cek gampang ngurusnya kan begitu, supaya urusannya gampang nanti, supaya kalau dia meninggal itu yang jelas ini milik siapa, nanti bagi warisnya gampang, maka harus dibagi. Maka kalau kakaknya tidak mau bagi, dalam keadaan memang itu waris, maka kakaknya zalim. Kakaknya apa? Zalim. Saat ini saya berusaha membukakan usaha untuk supaya mantan istri saya bisa punya usaha dan anak saya tidak makan uang haram. Ya alhamdulillah, baik. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Bulan depan jangan lupa ya, penting banget doa orang tua kepada anaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.